Episode kali ini kita akan ngobrol tentang fenomena pulau-pulau kecil yang mengalami lompatan. Ya, pulau-pulau kecil yang loncat administrasi. Pulau-pulau kecil yang loncat ini terjadi bukan hanya di satu tempat. Yang terbaru itu di Kabupaten Trenggalek. Dan ini benar-benar bikin melongo. Setelah gagal di Aceh hingga perusahaan Raja Ampat yang ya hanya menguntungkan orang-orang kaya. Fenomena pulau-pulau yang loncat ini seperti ya main peta umpet, oligarki yang ngumpet dengan menyesupkan kepentingannya dan rakyat yang harus mencari. Repot kan? Kita yang harus mencari. Sebaiknya kita mulai dengan menyimak ucapan Gus Ulil Absar Abdallah, salah satu ketua PBNU. Ia berpesan, peduli lingkungan boleh, tapi jangan jadi Wahabi lingkungan. Ini aneh ini. Katanya aktivis lingkungan yang fanatik atau lingkungan yang kadang fanatik banget, kemudian menolak pembangunan tanpa melihat duitnya, dampak ekonominya maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan Wahabi lingkungan. Jadi apa mungkin ya Gus Ulil ini meminta rakyat, meminta kita untuk bersantai sambil menikmati keindahan Raja Ampat yang dikeruk, yang dirusak. Gus Ulil juga bilang, jangan fanatik. Tapi kalau lautnya dijadikan bejana, dijadikan akuarium untuk membuat kopi tubruk, maksud saya itu lumpur tubruk yang penuh dengan arsenik, kita boleh nggak? Kita boleh nggak kalau fanatik untuk menolak? Boleh nggak Gus? Nyun sewu Gus, masalah Raja Ampat belum selesai. Tiba-tiba ada drama dari Kabupaten Trenggalek. Ini sekuennya benar-benar melebihi drama Korea. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dulu itu jenderal polisi lah, tiba-tiba ngeyel ingin memindahkan 13 pulau, yaitu Pulau Anak Tamengan, Pulau Solimo, Pulau Serui, dan lainnya lah ke administrasi Kabupaten Tulungagung. Ini sih katanya urusan peta saja, ya seperti di Aceh, tapi bau tambang emas itu kok ya namanya bau ya, itu sampai kemana-mana. Jadi ingat ya, Trenggalek ini memiliki potensi emas. Ini sudah lama diketahui. Sudah sejak lama Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, ini menolak eksploitasi emas di wilayahnya. Mas Ipin ini adalah sosok bupati yang mewakili anak muda yang keren. Mas Ipin ini kelahiran tahun 1990 lah. Jadi dia itu tapi betul-betul keren. Dia tidak selevel lah dengan Fufu Fafa. Dia tegas menolak tambang emas yang menjanjikan kekayaan instan buatnya. Ditolak coba. Alasannya juga keren. Ya agar sawah, hutan, mata air itu semuanya selamat. Produksi oksigen terjaga. Jadi Mas Ipin ini pemikirannya kira-kira begini. Tanpa duit manusia masih bisa survive. Tapi meski punya duit, kalau tidak ada oksigen, apa coba? Tetap modar toh. Nah, apalagi secara historis pulau-pulau ini memang milik Trenggalek. Jadi sejak zaman bahula itu memang dimiliki oleh Trenggalek. Warga dan bupati teriak, jangan pindah. Barangkali karena menolak tambang itulah secara faktual ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomornya 100.1/6117 tahun 2022 dan 050/145 tahun 2022 yang menyatakan bahwa 13 pulau di Kecamatan Watu Limo, Trenggalek masuk wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung. Ini menjadi drama terbaru, drama pulau loncat tanpa kaki. Bisa jadi ada pikiran kalau tambang ditolak Trenggalek, pindahin aja ke kabupaten lain biar gampang dikeruk. Jadi mirip kalau di zaman saya muda dulu itu ada jargon cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi kalau saat ini itu diubah sama tambang ditolak, Mendagri bertindak. Keren kan? Gagah itu, gagah. Pulau-pulau ini ya dipindah paksa, kayak kita disuruh pindah kos-kosan gara-gara nggak bayar wifi. Tapi siapa sih dari pemindahan pulau-pulau ini yang untung, Pak Tito? Pak Tito, yang untung siapa? Sebelumnya itu kan ada Aceh. Drama Trenggalek ini barangkali setara dengan obat penawar kecewa. Obat penawar kecewa karena gagal menguasai 4 pulau di Aceh. 4 pulau itu ya, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Pulau Panjang. Awalnya itu diusulkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, mantunya Mulyono, mantunya Jokowi, Presiden Jokowi saat itu.
Alasannya untuk memudahkan pembangunan karena lebih dekat. Alasannya keren lah. Tapi saat ketahuan ada potensi minyak dan gas, kemudian dia gagal, ya Bobi pakai gaya klise, ya fotokopi, kopas lah dengan mertuanya. Loh ini kan bukan wewenang saya, tapi pemerintah pusat. Coba tanya Mendagri. Ini mirip sekali dengan, kok tanya saya, ya nggak tahu. Mirip kan? Tapi bagusnya wajib bersyukur. Presiden Prabowo ini berpegang pada dokumen 1992 dan memutuskan pulau itu tetap menjadi milik Aceh. Kemudian saat konferensi pers, ya Bobi cuma mesa-mesa mesum. Itu apa? Senyum kecut ya. Untuk sambil menjabat tangan gubernur Aceh lalu kabur. Kalah telak dia. Ya iyalah. Saat tahun 91 Bobi itu masih mainan pistol air. Gubernur Aceh Muzakir Manaf itu udah nenteng senapan mesin Kalashnikov AK-47 dan hidup di hutan untuk mempertahankan integritas dan idealismenya. Beda kan? Jauh lah, levelnya beda. Kemudian dari kegagalan di Aceh, ini nuansanya Tito Karnavian, Mendagri mencoba untuk comeback. Dia ingin comeback epic di Trenggalek. Cadangan, pemain cadangan, tim bayangan. Tapi pengen bikin gol, jadi kayak main sepak pulau lah. Sepak pulau tapi golnya adalah duit tambang. Jadi coba kita setback ke sebelumnya, kawasan Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat itu kan satu-satunya surga yang tersisa di bumi ini. Dan ketika surga itu susah untuk dikeruk dan dirusak, lautnya nanti kalau dikeruk, dirusak itu kan lautnya dikeruk kayak kopi tubruk. Di sana ada nama besar, Freddy Numberi yang merupakan mantan Menteri Kelautan. Kemudian ada yang menjadi Direktur PT Kawai Sejahtera Mining. Kemudian ada Nono Sampono, ini seorang jenderal yang pernah menjadi ketua kepala Basarnas. Dia adalah komisaris utamanya. Siapakah bos besar mereka berdua itu? Ada nama Sugianto Kusuma alias Aguan. Itu apanya? Itu bestinya Jokowi. Bestian, besti. Jadi dia itu pemilik Agung Sedayu Group yang membangun PIK 2, Partai Indah Kapuk 2 yang kemarin terakhir itu geger-geger soal pagar laut itu loh. Dan pagar lautnya berhenti kan? Ya iyalah, orang bestian sama Jokowi masa nggak berhenti? Berani bener. Mereka itu mengeruk nikel, merusak laut, mengusir nelayan, membunuh karang, menghadiahi masyarakat lokal juga. Hadiahnya berupa apa? Laut yang kotor. Ingat nggak soal pagar laut Tangerang? Itu kasusnya dihentikan, alasannya apa? Kurang bukti. Jadi mikir saya itu. Kadang-kadang saya mikir, kurang bukti apa lagi? Ini kurang bukti, apa kurang nyali kira-kira? Ya toh? Nah begitulah. Akibat tambang, rakyat lokal menangis, menanti maut. Pemegang konsesi tambang ya prenges, cengengesan, menghitung cuan begitu. Coba ingat-ingat ya, seorang filsuf lingkungan, aktivis lingkungan namanya Aldo Leopold. Itu memang concern banget dengan urusan lingkungan. Dia itu pernah berkata, manusia merusak bumi karena melihat bumi ini sebagai komoditas. Namun saat ia melihat bumi sebagai komunitas, maka akan menggunakannya dengan cinta. Ingat, bumi bukan duit. Di Trenggalek, Tito mainkan pulau loncat. Tapi Mas Ipin nendang balik. Di Aceh, Bobi keok sama Prabowo. Di Raja Ampat, Aguan, Freddy, Nono, dan saya yakin di situ ada Bahlil. Bukan Kahlil Gibran, bukan, tapi Bahlil yang untung besar. Dan rakyat lokal cuma mendapatkan percepatan untuk menuju kematian. Jaga bumi. Jangan sampai cuma jaga dompet saja. Ya dompet kita memang nggak usah dijaga, itu udah habis-habisan. Tapi tetap jaga bumi, perselingkuhan pejabat dan oligarki main mata, biar mereka main mata, kita main kata. Oke? Dah, ciao.